Kamarudin Simanjuntuk menyebut Dirut Taspen mengelola beberapa wanita. Hal tersebut membuat host podcast, yaitu Deddy Corbuzier kebingungan. Kamarudin kemudian menyebut Dirut Taspen mengawini beberapa wanita. Saat Deddy Corbuzier menanyakan apakah kawin resmi, pengacara keluarga Brigadir Yosua itu mengaku tidak tahu. Itulah yang saya bilang, dikawini secara gaib, kata Kamarudin yang juga mendampingi kliennya, Rina Lawi yang merupakan istri Dirut Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih alias Antonius Kosasih. Kemudian Kamarudin mengungkap jika Antonius Kosasih mentransfer uang 200 juta rupiah per hari kepada keluarga wanita tersebut. Kamarudin juga menceritakan kejanggalan penetapannya sebagai tersangka hoaks atas laporan Dirut Taspen tersebut. Bahkan Kamarudin menyebut penyidik belum memeriksa para pihak terkait dari laporan yang menjadikan dirinya tersangka. Kemudian Kamarudin juga menceritakan video vulgar dan dugaan perilaku menyimpang Dirut Taspen. Saya ditanyain oleh wartawan. Oh, intinya ditanya wartawan, nggak saya 1 jam 3 ada sesuatu gitu. Ditanyain oleh wartawan, tiba-tiba menanyakan masalah ibu ini. Oh, jadi doorstop wartawan. Yang wartawan itu sebetulnya menanyakan masalah saya memberikan gratis juga itu lawannya Sambo. Keluarga Yosua. Joshua. Iya, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah bagaimana cara Bapak menangani perkara yang Ibu Rina itu. Lalu? Apa yang sudah Bapak lakukan? Ah, Begitulah kira-kira. Dicatatin. iya. Lalu saya jawab satu persatu. Dakilan Ibu ini seorang dirut BUMN. Gitu loh, saya jelaskan. Mengelola berbagai wanita. Nggak ngerti saya. Gitu kan? Nggak ngerti saya. Kali dikasih duit, tahu nggak dia dikasih duit berapa? Atau dikasih berapa sama dia, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mengelola BUMN dan mengawini beberapa wanita. Mengawini beberapa Tadi Bapak wanita. bilang mengelola berapa wanita, Pak, soalnya, Iya, Pak. mengawini beberapa wanita. Salah satu ditempatkan di uang residen. Mengawini ini ada buktinya nggak, Pak? Ya pasti ada. Oh, kawin resmi. Ya nggak tahu itu. Jadi saya bilang gawini secara goib. Nah, gimana sih Bapak? Secara goib karena aku telusuri di di BUMN itu dan di di kantor catatan sipil. Tidak ada. Ya berarti tidak dikawini dong, Pak. Tapi ada pre-wed. Apa pre-wed itu apa, Pak? Pre-wedding. Pre-wed. Oh, ada pre-wed. Di hotel itu di Apurva. Ada 300 foto-fotonya. juta biayanya. Kok Ada tahu? tagihannya. Ada tagihannya. Emang tagihan tulisannya pre-wed gitu? Iya. Iya, ada kan fotografer. Kemudian si wanita ini rekeningnya. sekarang kan sudah era modernisasi. Statusnya semua itu istri kosasih. Di sosmed. Sosial media. Masa mereka taruh di sosmed istri kosasih? Iya. Ya, Kemudian Tunggu dulu, bener itu, Bu? Masa ada orang kayak begitu naruh istri kosasih? dia nggak istri, maksudnya udah nyonya Kosasih maksudnya. Dan orang-orang udah mengenalnya seperti itu. Orang-orang kenalnya seperti itu. Kemudian ada narasumber apa itu ya? Ada sebetulnya rekamannya di sini. Dikirim ke kita. Dikirim orang itu pas lagi sesumbar ini. Wah, ini suami istri gitu loh. Oke. Jadi intinya uang itu uang apa, Pak? Saya nggak ngerti ini. Nah, kemudian ada lagi uang itu yang di Jakarta Barat. Jangan ke sana dulu, Pak. Ini kan pertanyaannya kan ceritanya kalau misalnya dari cerita Bapak kan intinya perselingkuhan terus dinikahi gitu kan intinya kan. Bener nggak sih? Iya, semacam itu. Ya, oke. Nah, Semacam uang ini itulah. uang apa? Tetapi kalau kita bilang perselingkuhan, siapa yang menikahkan? Ya kan bisa nikah siri, Pak. Ya nggak tahu kita itu nggak ada kalau menikah siri juga harus tahu juga ini nih. Oke. Kiai atau pendeta atau Berarti mungkin aja nggak dinikahi. makanya saya bilang goib. Makanya Anda bilang Menikah goib. secara goib. Tapi uang ini uang apa, Pak, pertanyaannya? Uang apa? Bapak mengatakan ngasih uang tuh ada buktinya uang. Yang 300 juta itu. Bukan yang uang buat wanita-wanita itu ada buktinya nggak? Ada lah. Ada. Kita ini yang saya latih nih. Hah? Saya latih dia jadi intel. Ibu ini yang Saya latih ibu ini jadi intel, saya di luar. Dia masuk ke dalam. Diinvestigasi ke bagian keuangan. Dapatlah
hasil transaksi. transferan ke Transaksi. transaksi ke orang tua wanita itu. orang tua wanita itu. 200 juta. 200 juta Jadi apakah saya salah mengucapkan itu? 200 juta per hari. per hari. Emang 200 juta per hari. Kira-kira salahnya di mana? Lah Bapak jadi tersangka tapi. Ya nggak tahu, kalau soal tersangka udah biasa saya dilaporkan, udah biasa tersangka. Oh gitu. Dan saya tidak pernah gentar soal itu. Oke. Kita buka di pengadilan, saya bilang. Saya juga dulu dilapor juga oleh orang top negara ini juga, oleh presiden sebelumnya. Oke. Masih di periode ini. Kita buka di pengadilan, saya bilang. Nggak ada yang bawa ke pengadilan. Oke, nah berarti Tapi yang tidak lazim adalah kali ini tersangka dan diumumkan. diumumkan sebagai tersangka. Dan apa namanya itu, surat undangan yang ke saya itu kelihatannya dikirim juga ke media. Entah apa tujuannya. Saya nggak Tersangkanya tahu. nih apa ITE, Pak? Keterangannya saya tersangka dan penyebar hoax. Nah, yang mana hoax ini? Oke. Apakah yang Kalau ITE penyebaran hoax berarti memang belum ditangkap dong ya? Karena kan dibawa kan pidananya masih pidana di bawah 5 tahun. apa ancamannya 10 tahun itu? Jadi dibilang ITE nggak ada 10 tahun dong, Pak. ada undang-undang nomor apa itu? Nomor 2 tahun 46. Itu juga dijerat dengan saya. Oh, kena lagi yang Kena. lain. Oh. Pokoknya semua Nah, undang-undang gitu kalau lah. tersangka kan berarti sudah harusnya dijemput, Pak. Ya harusnya ya udah, tapi nggak sama sekarang. Oke. Jadi Maka saya bilang, atas dasar apa saudara manggil saya tersangka? Apakah sudah diperiksa klien saya? Dia bilang tidak diperiksa. Apakah yang sudah periksa anak klien saya? Tidak diperiksa. Apa yang sudah periksa anak klien saya? Apa super klien saya? Jadi kalau tidak diperiksa, atas dasar apa saudara manggil saya tersangka? Sudah diperiksa belum 3 wanita ini yang saya wawancara ini? Berikut dengan rekamannya. Rekamannya vulgar. Mohon maaf nih ya, wanita itu menjilati alat kemaluan daripada si dirut tersangka ini. Dirut apa? Dirut Taspen. Dirut Taspen ini menjilati. tunggu dulu, ini ada videonya. Ada 6.000 judul. 6.000 judul videonya. Saya kasih kepada penyidik. Dia bilang tidak ada hubungannya. Apa tidak ada hubungannya? Saya menyatakan itu ada hubungannya dengan itu kok. Nah, mereka bilang tidak ada. Apa? Dari mana saudara tahu tidak ada hubungannya? Seorang dirut Taspen, seorang dirut BUMN memacari berbagai wanita. Bapak bilang memacari, bukan mengawini katanya. Kata memacari itu masih lebih halus. Kalau saya bilang menjilati alat kelamin yang gitu, itu malah bahaya, saya bilang gitu. Oke, jadi Bapak akhirnya masih tersangka nggak sekarang? Nggak tahu. Yang jelas sekarang saya sudah berulang kali tersangka di negara ini. Tapi memungkinkan nggak sih kuasa hukum itu tersangka? Bukankah itu baru pertanyaan yang intelek. Kalau kuasa hukum daripada ibu klien, ini, bukankah punya ini kekuatan? ada hak imunitas pasal 16. Ya. Jadi saya sebenarnya tidak bisa dijadikan tersangka oleh laporan klien. Ini maaf ya, saya nggak paham nih. Tapi sepengetahuan saya harusnya yang bisa dijadikan tersangka adalah kliennya. Betul, inilah pertanyaan yang intelek. Jadi kalau dia baca pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, seorang advokat tidak bisa dijadikan tersangka dalam perkara pidana maupun perdata. Ketika lagi membahas atau membahas sebuah kasus gitu kan. Iya dong, gitu loh. Maka saya katakan atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.